Bab 411 Lembah Desain Ilahi 2 Daftar. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Setelah dibahas oleh 9 sekte, berita tersebut dilaporkan ke Istana Suci Frost Misterius sesegera mungkin. Mereka hanya bisa menunggu dengan tenang untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Itu di luar kendali 9 sekte. Setelah itu, beberapa orang berspekulasi bahwa alasan mengapa kedua Raja Iblis muncul di tepi Danau Cermin dan mengambil inisiatif untuk membuat keributan adalah karena mereka berusaha membuat Zuo Feifan, sang inspektur, muncul. Bisa dikatakan bahwa Dewa Istana Phoenix merencanakan semua ini untuk ditujukan pada Inspektur Istana Suci Embun Beku Misterius. Namun banyak orang yang tidak mengerti mengapa Istana Dewa Phoenix membidik Zuo Feifan. Selain itu, suku iblis biasa tidak dapat menanggung akibat dari pembunuhan Inspektur Istana Suci Embun Beku Misterius. Atau Dewa Suci Phoenix mengira bahwa ia memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Perang Embun Beku Misterius wilayah utara. Jika ini masalahnya, maka Dewa Suci Phoenix yang agung seharusnya tidak menyerang Kaisar bela diri biasa. Semuanya adalah sebuah misteri. Karena kematian Zuo Feifan, konferensi pemeringkatan kelas sekte berskala besar harus ditunda tanpa batas waktu. Mereka hanya bisa menunggu penataan Istana Suci Embun Beku Misterius selanjutnya. Ketua semua sekte sibuk dalam berbagai urusan. Kematian Zuo Feifan telah membuat upaya banyak sekte sebelumnya menjadi sia-sia. Mereka harus bersiap sebelum pemeriksaan baru datang. Di saat yang genting ini, kemunculan kedua daftar tersebut telah membangkitkan antusiasme seluruh provinsi salju. Daftar pemimpin di Provinsi Salju. Daftar jenius tersembunyi di Provinsi Salju. Kedua daftar ini dikeluarkan oleh kekuatan misterius yang disebut Lembah Desain Ilahi. Daftar sebelumnya adalah peringkat kemampuan tempur generasi tua iblis dan manusia di Provinsi Salju dan yang terakhir adalah peringkat generasi muda yang juga mencakup suku iblis dan suku manusia. Setiap daftar hanya menyertakan 50 kandidat teratas. Lembah Desain Ilahi sangat misterius. Pengaruhnya lebih besar daripada sekte di Provinsi Salju. Ia memiliki cabang sendiri di puluhan negara bagian di seluruh wilayah utara, namun tidak pernah berpartisipasi dalam pertarungan antara suku manusia dan suku iblis. Bahkan hanya ada sedikit muridnya, dan tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Tidak diketahui secara pasti apakah Lembah Desain Ilahi adalah suku manusia atau suku iblis. Nilai dan pentingnya kekuatan misterius ini tampaknya adalah bahwa ia akan merilis dua daftar ke negara bagian di wilayah utara pada interval yang berbeda. Itu adalah daftar superior dan daftar jenius tersembunyi di setiap negara bagian. Praktik ini berlanjut selama hampir 1000 tahun. Pada awalnya orang-orang menganggap daftar ini sebagai lelucon, kemudian mereka menjadi yakin sepenuhnya dan menganggap daftar ini sebagai ukuran paling otoritatif dari kekuatan tempur para atasan setiap negara. Daftar yang dirilis oleh Divine Design Valley ini telah melalui verifikasi yang tak terhitung jumlahnya dan terbukti sepenuhnya benar. Dalam banyak kasus, daftar ini bahkan mengenal orang-orang yang terdaftar lebih baik daripada dirinya sendiri. Ribuan tahun telah berlalu, dan hingga saat ini, tidak ada yang mempertanyakan otoritas kedua daftar tersebut. Di Provinsi Salju, Lembah Desain Ilahi belum memperbarui kedua daftar ini selama 3 tahun berturut-turut. Tidak disangka kedua daftar ini diperbarui dan dirilis secara bersamaan setelah berakhirnya Perang Mirror Lake. Selama beberapa hari, di tepi Danau Cermin, di dasar patung, Dewa Perang Embun Beku Misterius wilayah utara, yang tingginya 666 meter, di patung prajurit tersebut, dua daftar digantung. Tinggi, nama-nama total 100 orang ada di sana. Kemunculan kedua daftar tersebut telah menarik perhatian banyak orang. Hal ini juga memicu diskusi yang tak terhitung jumlahnya. Pasalnya, dibandingkan dengan daftar pada edisi sebelumnya, nama dan peringkat terkini pada daftar pemimpin Provinsi Salju dan daftar jenius tersembunyi Provinsi Salju terbaru telah mengalami perubahan yang sangat drastis. Dalam daftar pemimpin di Provinsi Salju, peringkat pertama awalnya adalah Lu Xiongfei, seorang tetua dari Akademi Tranquility. Sekarang telah digantikan oleh Dewa Suci Agung Phoenix dari suku iblis. Hasil seperti itu sesuai dengan prediksi banyak orang. Setelah Perang Mirror Lake, kekuatan Great Saint Deity Phoenix mengejutkan 9 set. Dia menggunakan bulu untuk membunuh Kaisar bela diri yang berjarak 5.000 km. Kekuatannya melampaui kesadaran semua orang. Banyak orang berasumsi bahwa kekuatannya harus di atas Kaisar Iblis, jadi masuk akal jika dia melampaui Lu Xiongfei.
Yang benar-benar mengejutkan adalah Raja Bela Diri yang serba bisa, Lu Xiongfei yang asli nomor 1 malah kehilangan posisi kedua. Dia digantikan oleh monster tua, Qi Qingshan dari Sekte Pencari Ilmu Pedang yang peringkat terbaiknya adalah nomor 38 dalam daftar pemimpin Provinsi Salju. Dia membuat 37 posisi berturut-turut. Kecepatan peningkatan seperti itu membuat semua orang tercengang. Lu Xiongfei berada di peringkat ketiga. Tempat keempat adalah Kepala Istana Dewa Iblis. Tempat kelima adalah Master Sekte Klan Kebangkitan yang bergantung. Tempat keenam adalah Master Sekolah Tranquility Academy saat ini. Tempat ketujuh milik kekuatan suku iblis lainnya, penguasa Aula Surga. Dia telah mencapai pencerahan sebagai Naga Banjir Hijau, dan dia menyebut dirinya Raja Naga Banjir Hijau. Kepala Sekte Pencari Ilmu Pedang, Raja Pedang, Li Jianyi berada di peringkat ke-8. Sisanya adalah kepala 9 sekte lainnya dan beberapa tetua terhormat yang terhormat. Raksasa lain dari Sekte Pencari Ilmu Pedang bernama Tang Folei juga masuk dalam daftar dan berhasil masuk ke dalam 20 besar. Di antara 50 atasan dalam daftar pemimpin Provinsi Salju, hanya 11 yang bukan dari 9 sekte, dan peringkat mereka adalah semuanya di bawah 30. Ini menunjukkan pentingnya warisan sekte terhadap kekuatan prajurit. Daftar pemimpin Provinsi Salju telah menarik perhatian banyak orang. Karena sebagian besar, ini mencerminkan perbandingan kemampuan tempur mutakhir dari 9 sekte di Provinsi Salju. Kali ini, Sekte Pencari Ilmu Pedang tidak diragukan lagi menjadi pemenang besar. Kebangkitan tiba-tiba Qi Qingshan membuat Sekte Pencari Ilmu Pedang tetap unggul dalam kemampuan tempur. Selain itu, kekuatan Sword in Ten King, Li Jianyi juga meroket. Dia membuat 6 posisi. Secara keseluruhan, kemampuan tempur Akademi Ketenangan dan Sekte Pencari Ilmu Pedang, penguasa di Provinsi Salju, sama-sama imbang, dan Sekte Pencari Ilmu Pedang bahkan sedikit menang. Pada saat yang sama, daftar jenius tersembunyi di Provinsi Salju menimbulkan beberapa kontroversi. Nomor 1 dalam daftar jenius tersembunyi tidak diragukan lagi adalah anak ajaib, Mu Tianyang. Pria arogan itu sekali lagi menduduki puncak daftar, dan dia mengerdilkan semua talenta muda di Provinsi Salju. Ini adalah posisi teratasnya yang kelima berturut-turut dalam daftar jenius tersembunyi. Banyak orang sangat yakin bahwa jika bukan karena usianya, Mu Tianyang akan terus masuk ke dalam 20 besar daftar pemimpin Provinsi Salju. Tempat kedua adalah Pangeran Suci, satu-satunya putra Raja Naga Banjir Hijau yang merupakan kepala Istana Langit. Dia adalah tuan muda suku iblis yang relatif rendah hati. Orang luar hanya mendengar namanya. Dia hanya mempunyai sedikit prestasi luar biasa. Dari segi popularitas, dia bahkan tidak bisa melampaui putra mahkota Istana Dewa Iblis, Master Void. Tak disangka dia bisa menduduki peringkat kedua. Master Void dari Demon God Palace berada di peringkat ketiga. Buddha kecil, Lei Tingchan berada di peringkat keempat. Takdir Putra Ilahi yang bangkit dan Orang Suci Takdir yang bangkit berada di peringkat kelima. Situasi ini jarang terjadi sebelumnya. Tampaknya Lembah Desain Ilahi sangat berhati-hati ketika menilai dua tuan muda klan peningkat ketergantungan sehingga membuat penilaian seperti itu. Tempat ke-6 dimiliki oleh pewaris Evil Heart Valley, Evil Heart Scientist, yang dikabarkan adalah roh rubah berekor 9. Hal yang paling mengejutkan adalah prediksi Divine Design Valley untuk Ding Hao. Ding Hao, yang baru-baru ini dianggap sebagai jenius nomor 1 oleh Sekte Pencari Ilmu Pedang, memang ada dalam daftar. Tapi dia berada di peringkat 32 yang mengejutkan semua orang dan sungguh luar biasa. Ding Hao yang mengalahkan Raja Iblis Sapi Berkaki Satu hampir sendirian menjadi pusat perhatian dalam pertempuran Mirror Lake. Banyak orang awalnya mengira bahwa kekuatan tempur Ding Hao pada saat itu setidaknya bisa masuk peringkat 10 besar. Tidak disangka dia hanya berada di peringkat 32. Dia berada di belakang Buddha kecil dan Yuan Shengzong, dan dia bahkan berada di peringkat setelah Pedang Pembersih Hati, Feng Xingyue, Putra Suci Bintang Jatuh, Pedang Cantik, dan yang lainnya. Sungguh aneh. Namun, otoritas daftar Lembah Desain Ilahi membuat orang memilih untuk percaya. Tampaknya kelemahan Ding Hao adalah dia bukanlah seorang pejuang garis keturunan, sebaliknya dia hanyalah tubuh fana yang kinerja kurang baik dibandingkan murid garis keturunan dari semua sekte. Lembah Desain Ilahi berpikir bahwa potensinya terbatas, karena tubuh fana lebih rendah daripada tubuh perang garis keturunan. Setelah puluhan Grandmaster seni bela diri berulang kali merenung, mereka mencapai kesimpulan seperti itu. Memang benar,
Meskipun Ding Hao telah menjadi pusat perhatian sejak debutnya, tidak pernah tersiar kabar bahwa dia memiliki badan perang garis keturunan. Meskipun dia sangat berbakat, dia memiliki tubuh fana yang tidak mengandung garis keturunan roh dan pada awalnya lebih rendah. Terlepas dari momentumnya saat ini, setelah 3 atau 4 tahun, ia akan tertinggal jauh dari yang lain karena kurangnya potensi. Untuk spekulasi seperti itu, Sekte Pencari Ilmu Pedang tidak memberikan penjelasan apapun. Ding Hao sendiri tidak memberikan tanggapan apapun. Lembah Desain Ilahi, astaga. Hek, mereka tidak memiliki visi apapun. Sabre Master mencibir. Cap Ding kecil, kamu adalah makhluk suci pedang dan pedang. Anda memiliki tubuh bijak yang jauh lebih kuat daripada tubuh perang garis keturunan. Divine Design Valley akan memberi peringkat Anda pada peringkat 30 detik. Sepertinya mereka tidak maha tahu. Lembah Desain Ilahi dapat memperoleh wawasan tentang kapasitas para ahli dari 9 sekte dan suku iblis di Provinsi Salju, dan ini cukup mengagumkan. Sayangnya mereka tidak dapat mendeteksi potensi Anda yang sebenarnya. Saya kira mereka belum mengetahui bahwa Anda mengembangkan metode pertarungan tak terkalahkan, apalagi Anda memiliki konstitusi, makhluk suci dari pedang dan pedang. Haha, tidak lama lagi Divine Design Valley harus memperbarui daftarnya karena Anda. Haha, kata Master Pedang. Dia memasang ekspresi sedemikian rupa sehingga dia tidak sabar untuk melihat lembah desain ilahi membodohi dirinya sendiri. Ding Hao tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Menurutnya, adalah hal yang baik jika peringkat yang lebih rendah tidak dapat menunjukkan kekuatan aslinya. Dia bisa berpura-pura menjadi lemah dan mengalahkan orang-orang kuat itu secara tidak terduga, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Penampilan Ding Hao di Battle of Mirror Lake mungkin menimbulkan ketakutan banyak orang. Terutama apa yang dikatakan dengan bercanda oleh Raja Iblis bermata ajaib ketika dia pergi telah menyindir bahwa Ding Hao berkolusi dengan suku iblis. Jika dia terus bersikap menonjol, mungkin akan ada masalah besar. Kedua daftar lembah desain ilahi ini telah membuat provinsi salju yang berantakan menjadi semakin buruk. Otoritas dari 9 sekte terus sibuk sepanjang hari. Karena didukung oleh Istana Dewa Phoenix, suku iblis menjadi begitu merajalela sehingga ada kalanya iblis menyerang pemukiman ras manusia. Setiap sekte harus mengirimkan ahli untuk memberantas setan pembuat masalah di mana-mana. Di akhir musim panas ini, tidak diragukan lagi hal itu sangat penting. Semua orang merasakan tekanan dari badai yang sedang terjadi. Perasaan krisis yang tak kasat mata semakin dekat. Provinsi salju telah damai selama ribuan tahun. Kini ketegangan antara manusia dan iblis semakin kuat. Apakah perang suci lainnya akan dimulai? Semua orang berisiko. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan Ding Hao. Sejak dia kembali ke Villa Pencari Ilmu Pedang, dia telah memulihkan diri di loteng menara, Istana Tangga Katak. Berinkarnasi menjadi kera putih iblis yang menyedihkan, dan bertarung dengan dua raja iblis benar-benar menghabiskan kekuatan fisik dan energi Ding Hao. Terutama ketika dia memegang pedang panas dan pedang es besar yang hampir menghabiskan seluruh kinya. Setelah kembali ke Istana Toa Step, Ding Hao tidak muncul selama sehari satu malam. Sampai keesokan paginya dia berkeliaran di sekitar ruang tamu Villa Pencari Ilmu Pedang. Saat itu, Ding Hao masih sedikit lemah dan kulitnya kurang sehat. Ding Hao, hei, kamu terlihat sangat buruk. Kau terluka. Keluar dari ruang tamu, Ding Hao melepaskan kesadaran ilahi untuk merasakannya untuk sementara waktu. Tepat setelah kesadarannya pulih, dia bertemu Huang Rong, putri pemilik Villa Pencari Ilmu Pedang. Ini adalah seorang gadis muda yang berada dalam masa pemberontakan. Jelas dia tidak mengindahkan nasihat ayahnya Huang Xiong. Ketika dia melihat Ding Hao jauh, dia berteriak tidak sopan. Dia sama sekali tidak menghormati Ding Hao, paman bela dirinya. Ding Hao tersenyum tipis dan tidak peduli dengan kekasaran gadis itu. Saya baru berusia 15 tahun atau lebih, dan bahkan lebih muda dari Huang Rong. Agak sulit bagi gadis pemberontak untuk memanggilku, paman bela diri, pikir Ding Hao. Dia kemudian mengangguk dan berkata, saya tidak terluka. Saya hanya mengonsumsi ki saya terlalu banyak, dan menjadi sedikit lemah. Huang Rong memiringkan kepalanya dan memandangnya dari atas ke bawah. Dia tertawa. Ayahku berkata bahwa kamu adalah jenius nomor 1 dari sekte pencari ilmu pedang yang kekuatannya tak terduga, dan senioritasmu lebih tinggi dari ayahku. Tapi kenapa kamu begitu lemah? Apakah karena kekurangan ginjal? Kamu kekurangan ginjal.
Seluruh keluargamu menderita kekurangan ginjal, pikir Ding Hao. Ding Hao berkata dengan tidak senang, kamu gadis kecil tidak tahu apa-apa. Kamu mencoba melakukan Beast Transform, dan bertarung melawan dua iblis besar di alam Raja Iblis untuk melihat apakah kamu akan menjadi lemah atau tidak. Kamu tahu bahwa aku tidak cukup kuat, kata Huang Rong sambil mencibir bibirnya dengan jijik. Lalu dia berkata dengan rasa ingin tahu, hei, monyet berbulu putih lucu yang muncul di tengah medan perang hari itu, apakah itu kamu? Itu sangat bergengsi dan lucu. Bisakah Anda mengubah diri Anda menjadi seperti itu sekarang? Lakukan dan biarkan aku menyentuh monyet itu, ayo. Brengsek. Ding Hao terdiam. Dia merasa sulit berkomunikasi dengan gadis idiot ini. Memang benar bahwa orang yang bodoh tidak mempunyai rasa takut. Kera putih iblis yang menyebalkan, itu adalah binatang purba. Dengan kekuatan lemah seperti itu, dalam jarak 30 meter, Huang Rong akan ditekan sampai mati oleh ki jahat dari binatang purba itu. Dia masih ingin menyentuhnya. Gadis pang seperti ini selalu hidup di bawah perlindungan orang tuanya. Dia tidak pernah mengalami kesulitan hidup, dia juga tidak tahu apa arti bahaya dan kematian. Paling buruk, dia tidak punya otak. Melakukan Beast Transform akan menghabiskan banyak kekuatanku. Oh, ya, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Ding Hao mendekati telinga gadis kecil itu dan berkata secara misterius, Beast Transform milikku sedikit berbeda dari yang lain. Saat melakukannya, saya dapat menahan sifat binatang sepenuhnya, tetapi setelah pertunjukan, saya akan menjadi lemah selama setengah bulan. Anda tidak boleh memberitahu orang lain. Bab 413 promosi berkelanjutan. Huang Rong terkejut, lalu dia menyeringai dan berkata, apa? Apakah kamu jenius? Takut orang lain akan mengetahui sisi lemahmu. Ding Hao mengangguk tanpa ragu. Tentu saja, setiap orang ingin orang lain melihat sisi baiknya dan mengabaikan sisi buruknya. Saya seorang manusia, jadi saya tidak terkecuali. Huang Rong memandang Ding Hao dari atas ke bawah dengan serius dan berkata, baiklah, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan langsung mengakui bahwa Anda adalah manusia fana. Yah, tiba-tiba aku berpikir kamu menjadi sedikit cantik, dan aku memutuskan untuk memperlakukanmu lebih baik di masa depan. Ding Hao tersenyum tipis, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Huang Rong menginjak dan berkata, setelah memujimu, kamu pergi, ya, kamu benar-benar membosankan. Aku akan memberitahu semua orang rahasiamu. Hei, aku akan membiarkan semua orang melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Ding Hao tertawa, melambaikan tangannya, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Huang Rong menginjak dan ingin mengejarnya, tetapi Ding Hao bergerak begitu cepat hingga dia kehilangan dia. Gadis itu bersenandung dan berjalan pergi. Dia melewati beberapa sudut pavilion, dan bertemu dengan beberapa teman bermain. Setelah beberapa saat, dia sudah lama melupakan instruksi Ding Hao dan mempublikasikan rahasia, Beast Transform Ding Hao. Dia bahkan dengan gamblang menceritakannya berkali-kali. Di antara kerumunan, seorang remaja mengangguk sedikit dan mengingat semua ini. Ketika semua orang tidak menyadarinya, anak laki-laki itu berbalik dan pergi. Ding Hao perlahan menarik kesadaran ilahinya. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia berjalan kembali ke berjalan-jalan di Istana Bulan. Dalam pertempuran dengan dua Raja Iblis, Ding Hao memperoleh banyak hal. Dia selalu berusaha menemukan cara untuk mengendalikan sifat hewani, kera putih iblis yang menyebalkan, dan menggunakan teknik bela diri manusia setelah melakukan Beast Transform. Kemajuan telah dicapai hari ini. Dalam pertempuran Jinghu, dia pada dasarnya mencapai tujuan ini. Setelah inkarnasi dari kera putih iblis yang menyedihkan, Ding Hao tidak hanya memadatkan pedang panas dan pedang es yang panas, tetapi juga menggunakan ilmu pedang pusat pengejar petir dan pedang petir angin kuat dengan efek yang luar biasa. Namun, ini tidak cukup. Saya perlu terus memikirkannya sebelum saya dapat sepenuhnya menerapkan teknik bela diri lainnya dengan tubuh kera putih setan yang menyebalkan, seperti makhluk tak terkalahkan, kenaikan tahta, dan taktik pertempuran lainnya. Mungkin bahkan niat pedang dan niat pedang bisa dipamerkan. Ding Hao berpikir sambil merasa tidak puas. Dia sebenarnya memiliki beberapa keraguan dalam pertempuran ini. Kecuali Beast Transform yang terkenal, Ding Hao tidak menggunakan metode pertarungan tak terkalahkan, niat pedang, dan niat sabar. Meskipun sebelumnya, Kepala Li Jianyi mengingatkannya untuk melakukan yang terbaik,
Ding Hao tidak ingin menunjukkan semua kartu trufnya sekaligus sebelum momen kritis. Selain itu, Ding Hao juga percaya bahwa para jenius muda dari sekte lain juga memiliki gerakan mematikan yang akan datang. Duduk bersila di ruang latihan, Ding Hao mulai berlatih. Dia perlahan-lahan menyalurkan Hell Ice Ki di dantian di bawah perut. Pada saat ini, benih Ki telah bersinar seperti bintang besar, terang dan mempesona. Itu benar-benar berubah menjadi cairan, jernih dan kental, dan tampak seperti cairan batu giok yang meleleh. Di bawah penyaluran Ding Hao, cairan Ki perlahan memasuki saluran tangan pertama Shaoyin. Saat melewati bukaan pertama, ia berakselerasi karena perputaran bukaan. Pada saat melewati bukaan ke-37, kecepatan Ki mencapai 740 putaran per detik, yang 2 kali lebih cepat dari putaran atasan biasa di bukaan pertama, asli dari Grandmaster Primordial. Ini juga berarti bahwa Ding Hao dapat menampilkan keterampilan tempur dan gerakan tubuhnya 2 kali lebih cepat dibandingkan prajurit dengan level yang sama. Pada saat yang sama, ketika mengenai meridian dan aperture, tingkat keberhasilannya juga akan berlipat ganda. Fakta bahwa makhluk suci pedang dan pedang tidak mengalami hambatan saat berlatih Ki, tidak ada hubungannya dengan kecepatan revolusi Ki yang tidak normal. Tentu saja, ini hanyalah salah satu dari banyak kelainan yang dimiliki oleh makhluk suci pedang dan pedang. Mengontrol dantian, dia perlahan memimpin Ki melalui saluran tangan kelima Juyin, bukaan pertama, dan kemudian Ding Hao tidak melambat. Sebaliknya, dia terus mempengaruhi aperture kedua, Zibai. Seperti yang dia duga, semuanya terjadi secara alami. Dalam proses ini tidak ada kendala. Ki berhasil menerobos pemblokiran bukaan, Zibai, dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk memadatkan dan melelehkan bukaan sepenuhnya. Saat sedikit cahaya bintang berkedip, aperture yang awalnya gelap dan padat menjadi jernih dan terang. Terlebih lagi, Ki berwarna giok memenuhi seluruh celah yang seperti planet yang baru direklamasi. 760 putaran per detik, alam Grandmaster Primordial 2 lubang. Ding Hao sangat gembira. Bertarung dengan 2 Raja Iblis menghabiskan banyak Ki, namun pertarungan sengit semacam ini bukanlah cara kecil untuk merangsang potensi makhluk suci pedang dan pedang. Saat itu, Ding Hao merasakan Ki yang melonjak. Kemudian dia kembali dan bersiap selama 2 hari dan akhirnya berhasil. Perlahan-lahan mengarahkan Ki melalui celah, Zibai, dia merasa bahwa kekuatan Ki masih lebih dari cukup. Ding Hao berpikir sejenak dan memutuskan untuk memimpin Ki untuk mempengaruhi aperture berikutnya. Pada saat itu, Ki api surga di dantian tengah telah mencapai alam Grandmaster Primordial 2 lubang, sehingga tidak dibatasi oleh makhluk suci dari pedang dan pedang, yang berarti bahwa ia dapat terus berdampak pada es neraka dantian yang lebih rendah. Ki, bukaan ketiga, Rangu, dari saluran tangan kelima Juyin. Di bawah pimpinan Ding Hao, cairan Ki mengalir melalui terowongan tengah dengan kecepatan sangat tinggi dan bergegas menuju bukaan ke-39. Dari kejauhan, tubuh Ding Hao diselimuti oleh kepingan salju berkilauan yang menari-nari yang tak terhitung jumlahnya. Bukaan perak menyinari tubuh, seperti bintang di langit, berbaris aneh seperti peta konstelasi yang bertemu dengan semacam kebenaran antara langit dan bumi. Tubuh Ding Hao tampak seperti miniatur alam semesta tempat bintang-bintang menunjukkan segalanya. Waktu berlalu secara bertahap. Lagi pula, dampak aperture ini tidak semulus dulu, jadi butuh waktu lebih lama. Ding Hao menutup matanya rapat-rapat dan mencari ke dalam dengan kesadaran ilahi. Dia dengan jelas melihat gelombang Ki cair, terus-menerus berdampak pada kotoran dan penghalang di celah, Rangu, seperti ombak yang menghantam pantai. Liquid Ki membersihkan celah ini sedikit demi sedikit. Dilihat dari luar, cahaya perak terus-menerus meregang dan menyusut di tulang belikat Ding Hao, yang sangat aneh. Tidak tahu berapa lama, Ding Hao bergetar dan cairan Hell Ice Ki benar-benar menembus bukaan, Rangu. Cahaya bintang diproyeksikan dari aperture. Ada 1 bintang lagi di tubuh Ding Hao, membuat Ding Hao memiliki total 39 bintang. Hell Ice Ki, di ranah Grandmaster Primordial 3 lubang. Saya berhasil, Ding Hao berkata dan berdiri, tampak bahagia. Bab 414 Cincin Ular Hitam, rejeki nomplok itu adalah pertama kalinya dia mencoba mencapai 2 titik akupuntur secara berurutan. Untungnya, dia sudah cukup siap. Pertarungan dengan 2 Raja Iblis sangat menguntungkannya, karena ia memperoleh banyak pengalaman seni bela diri yang tidak mungkin didapat dari teori. Itu sebabnya dia bisa berhasil dalam 1 gerakan. Selanjutnya,
mencapai stabilitas bertahap dalam kinerja. Ding Hao membuka matanya hanya untuk menemukan bahwa hari sudah hampir matahari terbenam tanpa menyadarinya. Hanya separuh dari matahari yang menyala-nyala yang tersisa tergantung di langit. Cahayanya menyinari permukaan danau yang seperti cermin, di mana airnya berubah menjadi merah, beriak seperti darah, membuat pemandangan spektakuler. Para murid villa telah mengantarkan makan malam ke pintu. Ding Hao mengambil hidangan itu. Dia bersandar di depan jendela kayu paviliun dan menikmati pemandangan danau sambil makan, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tiba-tiba teringat Li Yiruo, gadis muda dari sekte pencari ilmu pedang. Meskipun gadis nakal pedas itu hanya bisa memasak hidangan dengan rasa aneh yang sulit untuk ditelan, pada saat itu, Ding Hao entah bagaimana merindukan rasa pahitnya. Butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan makanannya. Ketika Ding Hao selesai, dia menyadari bahwa matahari merah di kejauhan telah sepenuhnya tenggelam di bawah cakrawala. Setelah buru-buru mengemas peralatan makan, Ding Hao berlatih main esensial untuk sementara waktu, memahami penggunaan magis fase kelima Body Over Realm, dan melepaskan kesadaran ilahinya. Dampaknya meluas hampir 6 km seperti gelombang pasang. Dia mengamati sebentar, mengangguk sedikit, dan tersenyum kecil. Pada saat itu, Ding Hao tiba-tiba teringat hal lain. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mengobrak-abrik cincin penyimpanan dan memilih yang hitam kuno. Cincin penyimpanan itu berbentuk ular dengan garis sisik yang terlihat jelas. Ular itu melingkar membentuk lingkaran dengan mulut terbuka lebar dan taring mencuat. Permata hitam tak berkilau yang tidak diketahui dipasang di antara kedua taringnya, membuat cincin ini terlihat aneh. Dilihat dari bintik-bintik yang menempel di cincin itu pasti sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Cincin ular itu diambil oleh Ding Hao dari mayat seseorang dari suku manusia ketika dia jatuh ke celah-celah gunung naga salju yang tertutup es. Untuk alasan yang tidak diketahui, banyak atasan dari suku iblis dan manusia mati di antara retakan yang tertutup es, termasuk burung phoenix yang tersegel. Ding Hao dan Evil Moon, satu orang dan satu kucing, mengambil cukup banyak harta karun dari sana. Sayangnya, banyak di antaranya yang tidak digunakan pada saat itu, terutama beberapa cincin penyimpanannya. Mengingat kekuatan batin Ding Hao pada saat itu, mustahil untuk membukanya. Ding Hao menghitung cincin penyimpanan yang dia temukan. Totalnya ada 9, karena dia memiliki kekuatan spiritual yang diperoleh dari berlatih main esensial dan mencapai fase kelima Body Over Realm. Master Sabre dan Master Pedang menyarankan agar dia mencoba membuka cincin terbawah. Dari 9 cincin, cincin ular hitam. Saya harap ada hal-hal baik di dalamnya. Ding Hao perlahan memanggil kekuatan batinnya dan mendobrak batasan cincin ular hitam sedikit demi sedikit. Pemilik cincin ular hitam pastilah seorang tokoh raksasa di wilayah utara. Jangankan proses pengecoran cincin itu sendiri yang sangat rumit, pembatasan di dalam cincin itu masih sangat kuat setelah pelapukan bertahun-tahun. Ding Hao hanya berhasil membobolnya sedikit, kemudian kesadaran ilahinya hilang, seolah-olah tenggelam ke lautan yang tak terduga. Ding Hao harus mencoba menguraikan formasi pembatasan mini sedikit demi sedikit, dan menghapusnya dalam urutan yang benar. Jika dipatahkan secara paksa, ruang penyimpanan internal cincin itu akan langsung rusak, dan berbagai harta karun di dalamnya akan hilang ke ruang yang tidak diketahui. Cukup menarik, pembentukan cincin ini dilakukan dengan mengadopsi teknik zaman dahulu kala. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Master Pedang mendengus dan mulai menginstruksikan Ding Hao dengan bangga. Sementara itu, Sabre Master menutup mulutnya rapat-rapat. Dia tidak terbiasa dengan hal ini, jadi dia hanya diam saja untuk menghindari ejekan dari Master Pedang. Di bawah bimbingan Master Pedang, Ding Hao dengan hati-hati menggunakan kesadaran surgawinya, terkadang seringan halus, terkadang padat seperti gunung Tai. Setengah jam berlalu, tiba-tiba, cincin ular hitam, yang tadinya merupakan benda mati, meledak menjadi api hitam yang menyilaukan seolah menjadi hidup. Cincin itu berkilau, dan dari kepala ular itu, cahaya merah samar menyinari matanya. Ding Hao, jika bukan dengan kesadaran surgawinya yang akut, mungkin akan salah mengira itu sebagai ilusi. Asal-usul cincin ular hitam ini jelas tidak sederhana. Saat Ding Hao tenggelam ke dalam ruang dalam cincin menggunakan kesadaran ilahi, apa yang dilihatnya mengejutkannya. Ruangan itu setidaknya 10 kali lebih besar jika dibandingkan dengan cincin buatan Ding Hao. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah 5 tumpukan spinel hitam bercahaya yang tertumpuk rapi di sudut,
masing-masing mewakili salah satu dari 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah. Batu acak apapun memiliki kualitas terbaik. Ding Hao hanya membuat perhitungan kasar. Setiap tumpukan setidaknya terdiri dari 3.000 spinel, yang berarti setidaknya ada 15.000 spinel hitam berkualitas tinggi di dalam cincin itu. Jantung Ding Hao berdebar kencang. Dia merasa baru saja mendapatkan jackpot. Spinel hitam itu saja sudah merupakan kekayaan yang besar. Apa yang telah dikumpulkan oleh Sekte Pencari Ilmu Pedang selama ribuan tahun hanya bisa berjumlah ratusan ribu spinel hitam yang luar biasa. Tumpukan itu setara dengan lebih dari 1/7 dari apa yang dimiliki oleh Sekte Pencari Ilmu Pedang. Dia langsung menjadi bujangan yang memenuhi syarat, yang tinggi kaya tampan. Ding Hao menelan ludah, dia mengalihkan pandangannya dari duri hitam, dan melihat pedang panjang melayang di angkasa. Itu adalah pedang panjang yang tampak aneh, mirip dengan podao yang digunakan oleh tentara era senjata dingin di kehidupan sebelumnya. Pedang itu memiliki tulang belakang yang lebar dan ujung yang panjang, dibentuk dengan garis yang lembut. 3 alur darah diukir di sepanjang bilahnya, seperti naga dan burung phoenix yang menyebar. Bilahnya sedikit lebih sempit ke arah gagangnya, dan gagangnya sangat panjang, yang lebih dari cukup untuk digenggam oleh kedua tangan. Seluruh pedang, tanpa pola atau ukiran yang rumit, terlihat sangat sederhana. Namun, Ding Hao langsung merasakan niat pedang yang langka. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Dengan kilauan sekilas, pedang panjang itu dikeluarkan dari cincin ular hitam dan masuk ke dalam genggaman Ding Hao. Pedang panjang itu agak berat tapi nyaman untuk dipegang. Dengan lambaian tangan, bilahnya membelah udara menjadi 2, meninggalkan bekas lapisan seperti garis air. Udara sepertinya terpisah secara otomatis bahkan sebelum ujung bilahnya mencapainya. Ding Hao membengkokkan jarinya dan menghela nafas. Bilahnya menjerit seperti auman naga yang masih ada. Pedang itu bergetar hebat, dan ujungnya melintas, memancarkan cahaya yang berkedip-kedip seperti bola air. Pedang hebat, Ding Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia mahir dalam pemurnian dan casting, sudah memenuhi syarat sebagai penyuling senjata peringkat keempat. Tentu saja, matanya cukup tajam untuk mengetahui kualitas pedang itu. Secara kualitas, pedang panjang sederhana itu dapat dianggap sebagai senjata ajaib tingkat 6. Bilahnya secara keseluruhan berwarna kuning pucat, tapi ujungnya diwarnai dengan bahan magis yang tidak diketahui, berwarna biru kemerahan. Warnanya cukup aneh, itu seperti bibir wanita cantik. Ding Hao mengeluarkan pedang berdarah berpola naga dari cincin penyimpanannya, memegangnya di tangannya, dan membenturkannya dengan pedang lainnya. Suara mendesing. Pedang berdarah berpola naga itu diam-diam pecah menjadi 2 bagian. Itu tajam. Ding Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini sangat tajam tanpa menyuntikkan ki. Jika saya menyuntikkan ki ke dalamnya, itu akan menjadi tak terkalahkan. Lain kali ketika aku bertemu dengan Raja Iblis Lembu berkaki 1, hanya dengan 1 pukulan, aku bisa menghancurkan pelindung kulitnya yang kokoh. Ding Hao memasukkan pedang berdarah berpola naga yang rusak ke dalam cincin penyimpanan. Bahan pedang berdarah bermotif naga itu bagus, sayangnya kapasitas pandai besi aslinya terbatas. Jadi, Ding Hao berencana untuk menyusunnya kembali atau menggunakan bahan-bahan ini untuk menyempurnakan senjata ajaib lainnya. Setelah mengutak-atik pedang panjang di cincin ular hitam, Ding Hao akhirnya melihat 2 karakter kecil di belakang pedang itu Wen Qing. Apakah itu nama pedang ini? Ding Hao berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, baiklah, mulai sekarang, saya akan menyebutnya Wen Qing. Pedang Wen Qing, nama baik. Setelah memasukkan Wen Qing sabar ke dalam cincin penyimpanannya, Ding Hao melepaskan kesadaran ilahi ke dalam cincin ular hitam dan terus membersihkan penyimpanan. Selain kristal hitam dan Wen Qing sabre, ada beberapa buku rahasia dengan berbagai tingkatan. Di antaranya, ada teknik pedang Wen Qing, yang menarik perhatian Ding Hao. Dia mengeluarkannya dan membacanya dengan cermat. Hah, buku ini cukup menarik. Saber Master yang pendiam yang akhirnya menemukan kesempatan untuk memamerkan kemampuannya berkata dengan tergesa-gesa, teknik pedang tahap lanjutan bumi bahkan memiliki ruang untuk perbaikan. Setelah ditingkatkan, kekuatannya sebanding dengan teknik pedang peringkat surgawi. Little Capding, kamu membutuhkan teknik pedang biasa. Anda bisa mempraktekkannya terlebih dahulu. Buku ini seharusnya cukup bagi Anda sebelum Anda berpromosi menjadi Grandmaster hebat. Ding Hao menganggukkan kepalanya.
Tampaknya penguasa cincin ular hitam adalah ahli pedang yang sangat kuat. Dia tidak mungkin menjadi orang biasa. Nanti, dia akan bertanya dengan hati-hati dan melihat pendahulu suku manusia mana yang terkenal dengan teknik pedang Wen Qing. Jika ada keturunannya yang tinggal di dunia, Ding Hao akan menjaga mereka untuk membayarnya. Hati nurani seorang pejuang terletak pada perbedaan antara keluhan dan kebaikan. Ding Hao bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Setelah mengambil keputusan, tanpa gangguan apapun, dia segera memasuki kondisi halus dan membaca teknik pedang Wen Qing dengan cermat. Dia menutup matanya dan mencicipinya dengan hati-hati. Lalu dia berpikir, dengan Wen Qing sabar di tangannya, dia berlatih teknik pedang di ruangan kecil ini. Dengan kemajuan dan kemajuan Ding Hao, dia bisa berlatih bahkan di ruangan kecil dan kumuh. Dia tidak menyalurkan ki-nya. Dengan lampu pedang, dia selesai melakukan teknik pedang Wen Qing dalam sekejap mata. Ini layak menjadi teknik pedang tingkat lanjut tingkat bumi yang kekuatannya beberapa kali lebih tinggi daripada Gale Lightning Sabre, pikir Ding Hao. Pada saat Ding Hao melakukan rangkaian teknik pedang ini untuk kedua kalinya, dia telah mengintegrasikannya secara menyeluruh. Lampu pedang itu stabil, tenang, cepat, ilahi, dan tak terduga seperti cahaya yang mengalir. Pada akhirnya, dia diselimuti oleh cahaya pedang. Di bawah sinar bulan, dia tampak seperti bola salju kristal yang berguling-guling. Dengan lapisan gelombang udara yang tersebar, kekuatan ki yang terlihat menyapu langit seperti pisau. Ini sudah sangat tajam tanpa menyalurkan ki. Jika Heaven Fire Ki melengkapinya, itu tidak akan terkalahkan, pikir Ding Hao. Ding Hao sangat puas dengan rangkaian teknik pedang ini. Malamnya, Ding Hao telah mencoba memahami rangkaian teknik pedang ini, dan kemudian dia mengeluarkan beberapa permata hitam kelas tertinggi dari cincin ular hitam tanpa ragu-ragu. Dia menyalurkan ki-nya untuk mengonsumsi ki besar yang terkandung dalam permata untuk mengganti hilangnya ki yang dikonsumsi selama pertempuran Danau Cermin. Malam yang panjang berlalu dengan cepat dengan Ding Hao berlatih dengan rajin dan kesepian. Dalam 2 hari berikutnya, Ding Hao mengasingkan diri karena rajin memurnikan dan berkultivasi. Dia mencerna dengan penuh semangat apa yang dia pelajari hari ini. Pertarungan dengan kedua Raja Iblis ini sangat mempengaruhinya. Setelah melihat metode bertarung dan keterampilan bertarung dari master muda top lainnya di Provinsi Salju, Ding Hao memperoleh banyak hal. Selain itu, dia perlu menangkap mereka secara perlahan dan mengintegrasikannya ke dalam gaya bertarungnya. Terutama dia perlu belajar dari pertarungan antara Mu Tianyang dan Raja Iblis Elang Emas. Ketika Mu Tianyang menghunus pedangnya, itu membuat langit bertaburan bintang. Mu Tianyang memiliki ilmu pedang yang luar biasa halus dan ki yang tak terduga. Meski dalam sepersekian detik, kedua atasan itu memindahkan medan perang ke langit. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi Ding Hao mengamatinya dengan sangat cermat dari awal hingga akhir. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Mu Tianyang bertarung dengan seluruh kekuatannya. Perasaan Ding Hao hanya dalam 3 kata. Tidak ada tandingannya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia memainkan semua kartu trufnya, dia bukanlah tandingan Mu Tianyang. Itu bagus. Masih ada 1 tahun lagi. Setelah 1 tahun, di puncak beku, Mu Tianyang, Anda akan tahu bahwa Anda memiliki harga diri, dan saya juga punya alasan untuk bertahan. Belum diketahui siapa yang akan mati, pikir Ding Hao. Di hari ketiga, sensasi lain terjadi di tepi Danau Cermin. Divine Design Valley memperbarui daftar jenius tersembunyi di Provinsi Salju. Ketika peristiwa ini tersebar, banyak orang yang menganggapnya sebagai lelucon, karena menganggap pembaruan kedua daftar ini tidak teratur. Interval pembaruan terpendek lebih dari setengah tahun sejak lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Tidak pernah terjadi bahwa daftar tersebut diperbarui lagi dalam waktu 4 hari. Dan yang paling mengejutkan adalah hanya ada 1 perubahan pada update daftar jenius tersembunyi di Provinsi Salju. Pangkat Ding Hao menjadi lebih tinggi. Dia memberi peringkat dari 32 sebelumnya hingga 28 saat ini. Kecuali peringkat yang lain berubah sesuai dengan peringkat Ding Hao. Tidak ada perubahan lainnya. Perubahan aneh ini membuat banyak orang mulai berdiskusi dan membuat mereka sangat terkejut. Kewibawaan daftar lembah rancangan ilahi ini tidak hanya terletak pada keasliannya namun juga pada prediktabilitasnya yang hampir benar. Secara umum, potensi keuntungan dari para jenius ini selama hampir 1 tahun akan dihitung dalam daftar jenius tersembunyi, dan tidak ada kesalahan.
Versi terakhir daftar jenius tersembunyi baru dirilis 4 hari yang lalu. Tanpa diduga, berubah lagi karena Ding Hao. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Divine Design Valley membuat kesalahan secara tidak sengaja saat pertama kali diperbarui sehingga mengakibatkan peringkat yang salah. Jadi harus memperbarui daftar lagi untuk mengubah kesalahan ini. Kemungkinan lainnya adalah Divine Design Valley memang melakukan kesalahan sejak awal. Sebaliknya, Ding Hao telah mengalami kemajuan pesat dalam 4 hari terakhir yang berada di luar mekanisme prediksi lembah desain ilahi. Jika yang terakhir, maka potensi Ding Hao terlalu besar. Setelah beberapa perdebatan, semakin banyak orang yang cenderung mempercayai kemungkinan pertama. Bagaimanapun juga, lembah desain ilahi bukanlah sesuatu yang bersifat ilahi, dan mustahil untuk tidak pernah salah. Masuk akal jika sesekali melakukan satu atau dua kesalahan. Namun, yang tidak diantisipasi semua orang adalah segalanya tidak berakhir di situ. Pada hari ke-7, Divine Design Valley memperbarui daftar jenius tersembunyi di Provinsi Salju lagi, dan satu-satunya perubahan kali ini juga tentang Ding Hao. Dia memberi peringkat dari 28 ke 20 saat ini, dan peringkat lainnya berubah sesuai dengan peringkat Ding Hao. Pada saat ini, 9 sekte dan kekuatan suku manusia lainnya sedang membicarakan hal itu dengan hangat. Dua perubahan berturut-turut bisa menunjukkan terlalu banyak hal. Kebenaran menjadi semakin tidak jelas. Secara teori, Divine Design Valley tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu, karena keakuratannya selama ribuan tahun terakhir telah membuktikan kemampuannya. Tetapi mengapa peringkat Ding Hao, seorang pemuda di bawah usia 16 tahun, terus berubah? Mungkinkah memang ada seseorang di dunia ini yang berada di luar prediksinya? Itu terjadi di suatu tempat yang misterius. Itu diselimuti cahaya perak dan kabut tak berujung. Tampaknya seperti ruang misterius yang tidak dapat ditemukan dimanapun. Langit berbintang tampak dekat, namun terkadang terasa jauh. Bintang-bintang berkelap-kelip dengan ritme yang aneh, dan 3 putaran besar yang terhubung satu sama lain berputar ke arah yang berbeda, dengan kecepatan dan frekuensi yang berbeda. Kombinasi perputaran ketiga putaran besar ini tampak seperti lingkaran takdir. Ketiga lingkaran ini sangat aneh, dan masing-masing memiliki warna yang berbeda. Ketika mereka berputar, mereka tampak seperti 3 planet besar dengan planet yang lebih besar berisi planet yang lebih kecil. Ada sekelompok lampu samar yang melayang ke atas dan ke bawah. Mereka tampak seperti kunang-kunang cantik yang terbang di tengah langit malam yang luas. Di tengah-tengah semua ini adalah sebuah bangunan berbentuk altar kecil yang sangat halus. Altar itu memiliki 9 lapisan, masing-masing memiliki bentuk yang berbeda, dan setiap lapisan 2 kali lebih besar dari lapisan atas. Altar itu ditutupi dengan tulisan yang padat dan aneh. Setiap lapisan altar berputar dengan frekuensi berbeda. Semua prasasti bersinar. Dengan perputaran altar, prasasti pada 9 lapisan tersebut digabungkan menjadi isi yang berbeda. Setiap prasasti berkedip-kedip di kehampaan seolah-olah mereka hidup. Lebih dari 50 sosok berjubah putih duduk di tanah bersila, dikelilingi oleh 3 lapis bangunan berbentuk lingkaran yang menjulang di kabut tak berujung. Seseorang merekam prasasti yang muncul di udara dengan wajah bermandikan keringat, seseorang menggunakan sempoa emas dengan cepat untuk menghitung, dan seseorang menatap kelompok lampu yang melayang di lingkaran dan menyanyikan sesuatu. Di bagian terjauh dari ruang misterius ini, di atas 3 bantal seputih salju, ada 3 lelaki tua suci dengan rambut abu-abu dan janggut abu-abu. Tidak tahu berapa lama, ketiga lelaki tua itu menghela nafas bersama dan membuka mata. Apakah ada kesalahan? Master Desain Ilahi, yang duduk di tengah berpikir sambil mengerutkan kening. Master Desain Bumi, di sebelah kanan penuh dengan kebingungan, mengatakan, karena Ding Hao biasa, kami, Lembah Desain Ilahi, telah mengubah daftar jenius tersembunyi 3 kali berturut-turut yang merusak reputasi kami. Sungguh aneh bahwa kekuatan Ding Hao hanya berada di ranah Grandmaster Primordial, tetapi mengapa lingkaran takdirnya begitu tidak jelas. Bahkan mungkin tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan pertumbuhan kekuatan para atasan Kaisar Dao yang dapat menyembunyikan rahasia mereka. Master Desain Fana, di sebelah kiri mengangguk dan berkata, nasib lahir Ding Hao sungguh aneh. Saya belum pernah melihat takdir kelahiran yang begitu aneh dalam hidup saya. Dulu saya mengira dia hanyalah orang biasa dengan takdir lahir yang aneh. Siapa tahu saat menggunakan metode pengurangan besar untuk memprediksi nasibnya,
saya tidak menemukan sumber apapun tentang dia di Land of Infinity. Apakah dia benar-benar makhluk abadi yang dibuang ke dunia? Tidak hanya takdir hidupnya yang tidak bisa diprediksi, tapi dia juga memiliki 4 variabel yang tersembunyi di dalam dirinya. Bahkan mustahil bagi kita yang bisa melihat rahasia surga untuk meramalkannya. Bahkan menggunakan takdir langit, bumi, dan kelahiran manusia, takdir, dan takdir kehidupan. Ketiga alat suci ini tidak dapat sepenuhnya menyimpulkan potensinya. Ding Hao adalah variabel besar. Ketiga lelaki tua suci berambut abu-abu dan berjanggut abu-abu ini berdiskusi sebentar dan masih belum bisa menjelaskan kebingungan mereka. Lalu bagaimana hubungannya dengan daftar jenius tersembunyi di Provinsi Salju? Simpulkan takdir kelahiran, takdir, dan takdir hidup anak ini setiap 3 hari. Jika ada perubahan besar, perbarui daftar jenius tersembunyi di Provinsi Salju. Lembah Desain Ilahi kami tidak pernah peduli dengan diskusi manusia biasa sejak guru mengeluarkan daftar tersebut. Selama evaluasi tentang Ding Hao oleh ketiga alat suci ini berubah, daftarnya akan diperbarui. Itu bagus. Namun, Ding Hao sangat istimewa. Ia harus dianggap sebagai variabel besar yang perlu diwaspadai. Masukkan dia ke dalam daftar atasan di ranah Kaisar Dao. Variabel, yah, tidak apa-apa. Ketiga guru berdiskusi sebentar dan membuat keputusan. Sejak mereka menguasai Lembah Desain Ilahi, mereka telah melihat begitu banyak orang dengan takdir lahir, nasib, dan takdir hidup yang aneh. Sederhananya, tidak sulit untuk menyimpulkan 3 takdir Ding Hao secara terpisah, tetapi ketika ketiga takdir tersebut digabungkan menjadi satu, hal itu menunjukkan ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 alat suci di Lembah Desain Ilahi bahkan dapat mengurangi takdir kelahiran pakar Kaisar Dap dan pakar Jalan Suci, namun mereka tidak dapat menyimpulkan potensi seorang pejuang di alam Grandmaster Primordial. Itu sangat jarang terjadi dalam hidup mereka. Acara besar, daftar jenius tersembunyi di Provinsi Salju, telah diperbarui lagi. Itulah kalimat pertama yang diucapkan banyak orang saat bertemu di jalanan atau gang di tepi sungai Danau Cermin. Ya, di hari ke-10, tidak ada yang menyangka bahwa daftar jenius tersembunyi di Provinsi Salju diperbarui lagi. Sekali lagi, Ding Hao dari Sekte Pencari Ilmu Pedanglah yang menyebabkan perubahan. Kali ini, peringkat Ding Hao naik lagi. Dia berada di posisi ke-15, dan yang lain mengikutinya. Kali ini, Ding Hao bahkan melampaui 2 master berbakat misterius di Provinsi Salju, Phoenix, dan Mata Perak Rambut Ungu. Mengapa? Banyak orang merasa bingung. Lembah Desain Ilahi tidak akan membuat kesalahan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dalam waktu singkat kurang dari 11 hari ini, kemajuan Ding Hao benar-benar melampaui imajinasi semua orang, sehingga Divine Design Valley harus terus memperbarui daftarnya untuk menjamin keakuratannya. Ini sungguh menakutkan. Hanya dalam 10 hari, dia naik 17 posisi berturut-turut. Jenis latihan apa yang dia latih sehingga menghasilkan efek seperti itu? Bahkan 9 sekte pun terkejut. Dikatakan bahwa Kepala Sekolah Akademi Ketenangan mengadakan diskusi selama setengah hari di Villa Ketenangan di tepi Danau Cermin. Tidak ada keraguan bahwa diskusinya adalah tentang perubahan terus-menerus dalam daftar jenius tersembunyi di Lembah Desain Ilahi. Jika benar kemajuan Ding Hao sebesar itu adalah berita buruk bagi Kam Academy Tranquility. Bahkan Mu Tianyang yang merupakan anak ajaib yang luar biasa belum pernah membuat rekor seperti itu. Apakah Ding Hao benar-benar sebuah bencana? Banyak orang memikirkan kembali dengan hati-hati bahwa sejak Ding Hao bergabung dengan Sekte Pencari Ilmu Pedang, satu demi satu hal buruk terjadi di Akademi Tranquility. Dalam kontes melawan Sekte Pencari Ilmu Pedang, Akademi Tranquility perlahan-lahan menjadi dirugikan. Terlebih lagi, bahkan Zuo Feifan, Inspektur Istana Suci Embun Beku misterius, meninggal di tempat kejadian tanpa tubuh utuh karena beberapa tuduhan terhadap Ding Hao. Segala macam rumor menjadi semakin luar biasa. Apakah Ding Hao memiliki nasib aneh yang mempengaruhi nasib kedua sekte tersebut? Tidak ada yang tahu hasil akhir dari diskusi itu. Satu-satunya yang pasti adalah suasana di tepi Danau Cermin semakin mencekam. Semua orang memperhatikan daftar jenius tersembunyi di Provinsi Salju. Semua orang ingin tahu apakah daftar tersebut akan terus diperbarui pada frekuensi terkini karena Ding Hao. Ding Hao juga mendengar tentang diskusi dari dunia luar. Dia berdiskusi dengan Master Pedang dan Pedang. Mereka menemukan alasan mengapa Lembah Desain Ilahi terus-menerus mengubah daftarnya.
Sepertinya kita meremehkan lembah desain ilahi. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui potensi Anda yang sebenarnya, mereka telah mengeksplorasi sesuatu. Jika tidak, mereka tidak akan mengabaikan akumulasi reputasi mereka dan memperbarui daftar jenius tersembunyi begitu sering. Little Chapding, Anda tidak boleh meremehkan kekuatan ini saat melakukan perjalanan melalui wilayah utara di masa depan. Setidaknya Anda tidak bisa bertentangan dengannya. Master Pedang dan Master Pedang memperingatkannya berulang kali. Ini adalah pertama kalinya Ding Hao melihat kedua monster tua itu berperilaku sangat hati-hati. Faktanya, Ding Hao juga takut terhadap lembah desain ilahi sampai batas tertentu. Ketika dia mengeluarkan kristal hitam tingkat tertinggi dan teknik pedang Wen King dari cincin ular hitam, lembah desain ilahi segera merasakannya dan menyesuaikan evaluasi tentang dirinya. Lembah desain ilahi benar-benar memiliki kekuatan yang tak terduga. Ding Hao khawatir hal itu mungkin menyimpulkan bahwa dia sebenarnya adalah jiwa yang datang dari dunia lain melalui perjalanan waktu. Itu adalah rahasia terbesar Ding Hao, yang dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Ding Hao dengan hati-hati mengingat lembah desain ilahi dalam pikirannya. Dia sudah merencanakan untuk mengunjungi keberadaan misterius itu di masa depan jika ada kesempatan. Tentu saja, hal utama saat ini adalah meningkatkan kekuatannya. Ding Hao terus berlatih siang dan malam. Dia berlatih teknik pedang, niat pedang, ki, prasasti, ramuan dan sebagainya. Ding Hao berlatih siang dan malam tanpa malas. Pada saat rangkaian budidaya itu selesai, itu sudah merupakan waktu ketika bulan berdiri di tengah langit. Setelah berlatih teknik pedang Wen King selama 3 atau 4 kali, Ding Hao hendak menyalurkan ki untuk merasakan kekuatan sebenarnya dari teknik pedang. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki ringan di luar, dan kemudian suara gadis pemberontak Huang Rong terdengar. Ding Hao, apakah kamu sudah tidur? Aku membawakanmu sesuatu yang bagus. Ada senyuman aneh di sudut mulut Ding Hao. Sesuatu terjadi padanya. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya yang sangat besar untuk memindai area sekitar dalam jarak 5 km. Dia mengangguk sambil berpikir, lalu berkata, masuk. Pintu kayu Strolling in the Moon Palace terbuka secara otomatis. Huang Rong, dalam gaun kuning, menaiki tangga kayu dengan wadah makanan di tangannya. Dia masuk sambil tersenyum, melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya, lalu dia mendekati Ding Hao dan menepuk bahunya. Dia berkata dengan bangga, lihat, saya sangat baik, saya mendengar bahwa Anda telah berlatih sepanjang malam tanpa makan. Jadi aku meminta koki di villa memasakkan untukmu. Saat mengatakan itu dia membuka wadahnya. Ada 4 hidangan lezat dan sebotol anggur giok. Dia melanjutkan, lihat, semuanya sudah saya persiapkan. Makan saja. Ding Hao menempatkan Wen King Sabre di cincin penyimpanan. Dia menunjuk ke peralatan makan yang berantakan di dekat jendela dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya sudah makan. Sudah. Kebetulan sekali, Huang Rong berkata dengan senyum canggung dan melanjutkan, itu tidak masalah. Mereka bisa menyajikan Anda sebagai camilan tengah malam. Sudah 8 jam sejak waktu makan malam. Lihat, bulan sedang tinggi sekali, hei, kamu tidak mau menyelamatkan mukaku. Bukan itu yang dilakukan seorang teman. Kalau begitu, aku akan menyelamatkan mukamu, kata Ding Hao dan mengangguk. Lalu dia mengeluarkan semua piring yang ada di wadahnya dan tiba-tiba bertanya sambil tersenyum, tapi, kapan kita menjadi teman? Secara teoritis, kamu harus memanggilku, Paman Bela Diri. Kamu sangat timpang. Huang Rong berkata sambil memalingkan hidungnya ke arah Ding Hao dan berkata, kamu lebih muda dariku. Jangan berpura-pura sebagai Paman Bela Diri. Kita harus saling menyapa sebagai teman sejawat. Itu akan menjadi harmonis. Lihatlah indahnya cahaya bulan. Membosankan tinggal di rumah. Mengapa tidak pergi ke danau dan menikmati bulan sambil minum dan makan camilan tengah malam? Ding Hao mengangguk dan berkata, oke. Berjalan-jalan di Istana Bulan, terletak di tepi danau cermin yang sangat indah. Keluar dari pintu belakang pendopo, terdapat koridor tepi sungai yang panjangnya 1000 meter. Itu mengarah ke perairan dalam danau cermin. Di ujung koridor, ada paviliun kayu merah bernama Paviliun Bulan Undangan, yang merupakan tempat sempurna untuk menikmati pemandangan danau di seluruh villa gunung pencari ilmu pedang. Duduk di paviliun itu seperti mengembara di lautan tak berujung. Saat menatap langit berbintang,
mata dipenuhi bintang bersinar yang sangat mempesona. Mengikuti saran Huang Rong, keduanya pergi ke paviliun bulan undangan. Meletakkan piring di atas meja kayu di tengah paviliun, Huang Rong berperilaku tidak normal. Dia menuangkan anggur untuk Ding Hao secara pribadi. Gelasnya berwarna kuning, diukir dengan pola bunga peoni. Di bawah tatapan Huang Rong, Ding Hao mengangkat gelas dan mengendus aroma anggur. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan menyarankan. Danau itu terang benderang di bawah sinar bulan, dan rasanya membosankan untuk minum sendirian. Bagaimana kalau minum bersama? Huang Rong mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, "Oke, oke." Sementara itu dia menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri dengan penuh semangat. Ding Hao membeku beberapa saat, lalu mengangguk sedikit. Dia sepertinya memahami sesuatu. Tanpa berkata apa-apa, dia dengan lembut mendentingkan gelas dan meminumnya sambil mengangkat kepalanya. Huang Rong, yang berada di usia pemberontak, kehilangan ibunya di usia muda, dan dia jelas tidak puas dengan disiplin ayahnya. Dia sering membuat heboh seluruh Mountain Villa yang mencari ilmu pedang. Dia belum pernah pergi ke hutan belantara berbahaya yang dia dambakan. Dia mengganggu Ding Hao untuk menceritakan semua pengalamannya, dan dia mendengarkan dengan cermat. Tak lama kemudian, sepanci anggur telah diminum oleh mereka dan 4 hidangan juga telah disantap. Ternyata kamu juga kehilangan orang tuamu di usia muda. Dibandingkan denganmu, aku sangat beruntung. Setidaknya aku masih memiliki cinta ayahku. Saya tidak perlu memungut makanan di tempat sampah, tidak ada yang berani menindas saya, dan saya makan dengan baik serta berpakaian bagus. Aku jauh lebih beruntung darimu, kata Huang Rong dengan ekspresi lembut setelah mendengarkan cerita Ding Hao. Di bawah sinar bulan, ada sentuhan kelembutan di wajah cantiknya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia berkata dengan lembut, "Itu bagus. Dengan pengalaman yang sama, kami adalah teman baik." Teman baik, oke. Ding Hao tidak menyangkal. Tentu saja kami teman baik. Terima kasih sudah banyak bicara. Bagaimana kalau lain kali kamu mengajakku pergi ke hutan belantara? Setelah pembicaraan, sikap Huang Rong terhadap Ding Hao menjadi jauh lebih baik. Dia tidak lagi mengangkat hidungnya ke arahnya. Apakah kamu menyukai kegembiraan? Ding Hao meminum tetes anggur terakhir dan dengan lembut meletakkan gelasnya di atas meja. Tentu saja, aku telah tinggal di Villa Gunung Pencari Ilmu Pedang sepanjang waktu, dan ayahku tidak mengizinkanku berada terlalu jauh dari villa. Saya tidak tahu seperti apa dunia luar, gumam Huang Rong. Ding Hao tersenyum dan berkata, karena kamu sangat menyukai kegembiraan, saya akan segera menunjukkan kepadamu drama yang sangat menarik. Mata Huang Rong berbinar dan dia berkata, pertunjukan apa? Maukah kamu membawaku ke hutan belantara? Wah, bagus sekali. Teman baik, karena kamu adalah jenius nomor 1 dari sekte pencari ilmu pedang dengan kekuatan besar, kamu bisa terbang dalam angin, bukan? Mengapa Anda tidak mengajak saya melihat hutan belantara misterius sekarang? Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu ayahku. Ding Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk melihat pertunjukan yang menarik kita tidak harus pergi ke hutan belantara. Tonton saja di sini. Di sini. Huang Rong kaget. Dia tidak tahu apa maksud Ding Hao. Ding Hao perlahan berdiri, pergi ke paviliun, dan memandang ke seberang danau dengan uap air naik di bawah sinar bulan. Dia tiba-tiba berkata, karena kamu di sini, kenapa tidak muncul? Apa aku harus mengundangmu satu persatu? Suara itu masih terdengar di udara. Ledakan, 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 air melonjak ke langit dalam bentuk kolom. Lebih dari selusin pembunuh muncul seperti hantu di antara kolom air, semuanya mengenakan celana ketat hitam. Meskipun para pembunuh masih berada di udara, dengan lambaian tangan, ledakan senjata tersembunyi meledak menuju paviliun bulan undangan, seperti bunga pir yang berputar-putar di tengah hujan badai. Desir, suara yang tajam dan menusuk menyerupai suara panah memecah kesunyian malam. Hahaha, beraninya kamu, monster jahat, bajingan hina. Apakah kamu mendekati kematian? Ding Hao mencengkeram, pedang Wen Qing dari udara dengan tangan kirinya, dan melambaikannya ke dadanya, mengadopsi posisi bertarung teknik pedang Wen Qing, kegembiraan. Hujan badai senjata tersembunyi baru saja mencapai radius 5 meter dari paviliun bulan undangan, senjata-senjata itu hancur menjadi bubuk karena kilatan pisau tipis. Membunuh, lusinan pembunuh kulit hitam berteriak. Sambil memegang senjata di tangan mereka berlari menuju paviliun bulan undangan seperti cahaya yang mengalir. Di bawah malam yang gelap,
bilah tajam itu berkedip-kedip. Niat membunuh memenuhi udara. Huang Rong, yang sedikit mabuk, melebarkan matanya dan melihat perubahan mendadak. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Mengirim umpan meriam ini sampai mati. Sungguh mengecewakan. Ding Hao mencibir. Dia melambaikan Wen King Sabre di pinggangnya, mengadopsi gerakan kedua dari teknik Wen King Sabre, with whipping slash. Bilahnya menebas di udara seperti percikan air terjun, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Para pembunuh berpakaian hitam, yang belum mendekat, dipotong menjadi dua bagian dalam kilatan cahaya pedang. Menjerit dan menjerit, orang-orang berpakaian hitam itu jatuh ke dalam danau, mati. Ding Hao, apa yang terjadi? Huang Rong terkejut dan menjerit, dan pembunuhan yang tiba-tiba itu membuat gadis pemberontak itu benar-benar tercengang. Ding Hao menarik pedang panjangnya, berbalik dan tersenyum, kamu benar-benar tidak tahu. Huang Rong, tampak bingung, berkata dengan kaget dan marah, mengetahui apa? Apa yang sedang terjadi? Dia berjuang untuk berdiri, tapi tiba-tiba merasa pusing tanpa alasan. Tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak bisa berdiri. Dia berteriak, apa yang terjadi? Mengapa? Apa yang telah kamu lakukan padaku? Ding Hao tertawa, apakah kamu tidak tahu makanan dan anggur apa yang kamu kirimkan secara pribadi kepadaku, sobat? Huang Rong tertegun, tapi dia segera mengerti apa yang dimaksud Ding Hao. Seperti anak kucing yang diinjak ekornya, dia berseru, Ding Hao, apa maksudmu? Saya dengan baik hati menyajikan makanan dan anggur untuk Anda. Beraninya kamu meragukanku. Kamu, pada titik ini, sebuah pikiran melintas di benaknya seperti sambaran petir. Dia berkata, apakah itu, dia? Siapa itu? Ding Hao melangkah maju dan bertanya. Tepat pada saat itu, terjadi pergolakan. Tidak peduli siapa orangnya, dikatakan bahwa, Anda mungkin bisa berjalan 10 langkah di bawah Rumbling Powder, tapi hanya perlu 1 kali untuk menghancurkan jiwa Anda. Ding Hao, kamu telah diracuni. Apa gunanya mengetahui siapa yang memasukkan Rumbling Powder ke dalam makanan dan anggur? Malam ini, paviliun ini adalah tempat pemakamanmu. Tawa ganas tiba-tiba muncul di paviliun. Sebelum suaranya menghilang, sebilah pisau tajam melintas di bawah sinar bulan, mengirimkan niat membunuh yang kuat. Itu menusuk ke arah Ding Hao tanpa henti. Aku sudah lama menunggumu. Ding Hao dengan cepat menggunakan pedangnya dan melakukan serangan balik, melambai ke arah pedang di langit. Mendering, 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 percikan api beterbangan di paviliun sempit. Logam berbenturan dengan logam, menimbulkan suara hujan deras yang tiada henti menerpa daun pisang. Pria yang tiba-tiba muncul itu sangat kuat. Dia menahan 36 serangan berturut-turut dari Ding Hao tanpa mengorbankan dirinya sendiri. Dia bahkan punya kekuatan untuk melawan. Dua belati biru di tangannya memiliki kekuatan serangan yang menakjubkan. Masing-masing mencoba 41 gerakan. Pria itu terkekeh dan melintas di luar paviliun bulan undangan. Ding Hao tetap berada di paviliun dengan pedang panjangnya. Di bawah hembusan angin sepoi-sepoi, paviliun besar itu berderit dan runtuh tanpa peringatan, menimbulkan suara ledakan yang keras. Rangka kayu dan kubahnya dipotong menjadi potongan-potongan rapi oleh teknik pedang Wen King Ding Hao, dan jatuh ke dalam danau yang besar. Hanya bagian paviliun yang tersisa, yang kini hampir sejajar dengan permukaan air. Ding Hao dan Huang Rong berdiri di platform paviliun kecil ini. Udara malam sedingin air es. Di bawah sinar bulan, uap keputihan meresap di udara, dengan sedikit kelembapan. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa gagal mengendalikan energi pisaumu? Pria misterius itu berdiri di void 6 meter di atas air, mengenakan syal hitam, setengah menyeringai. Sepertinya Rumbling Powder sudah mulai bekerja di tubuhmu. Ding Hao meletakkan pisau panjang itu di dadanya dan mencibir, apakah berhasil? Anda akan tahu jika Anda datang. Apa gunanya menggertak? Apakah kamu pikir aku akan tertipu oleh hal itu? Yakinlah, saya akan menunggu sampai ki Anda benar-benar dikonsumsi oleh racun Rumbling Powder. Meskipun Anda waspada, sayang sekali Anda terlambat menyadarinya. Sekarang, Anda telah memperhatikan bahwa ki di tubuh Anda secara bertahap memudar, bukan? Dan kamu telah kehilangan kendali atas tubuhmu. Pria bertopeng dengan syal hitam itu bercanda. Kamu benar-benar berpikir bisa membodohiku dengan trik murahan ini. Ding Hao mencibir. Semuanya seperti yang saya harapkan.
Alasan kenapa aku mengambil makanan dan anggur hanya untuk memancingmu keluar, monster jahat. Mengapa repot-repot menggertak saat mati? Pria bertopeng hitam itu mendengus. Ding Hao mencibir dalam diam dan tidak memulai serangan. Siapa kamu? Kamu? Huang Rong sepertinya menyadari bahwa dia telah menjadi bidak. Dia berteriak kaget dan marah pada pria bertopeng hitam itu. Beraninya kamu memanfaatkanku. Tahukah kamu siapa saya? Ayahku tidak akan melepaskanmu. Bodoh sekali. Pria bertopeng hitam memandang Huang Rong dengan jijik, dan berkata, saya bahkan berani membunuh Ding Hao. Apa peduliku dengan ayahmu sialan itu? Coba pikirkan bagaimana Anda bisa bertahan hidup terlebih dahulu. Kamu juga akan mati malam ini. Kamu, Huang Rong sangat marah dan hendak bersumpah. Tiba-tiba cahaya dingin melintas, seperti sabit kematian. Dia ingin menghindarinya, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Cahaya dingin yang tajam hendak menggorok lehernya. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang berkedip-kedip. Denting, cahaya dingin telah dihilangkan. Terima kasih, Ding. Huang Rong hendak mengucapkan terima kasih ketika serangkaian suara tajam meledak dari langit. Cahaya pedang melintas ke arahnya seolah-olah bintang-bintang berjatuhan di atasnya. Dia tidak bisa menahan perasaan tercekik seperti dia tenggelam dalam badai logam ini. Pada saat kritis ini, Ding Hao bergeser ke samping dan muncul di hadapannya. Bentrokan, pedang Wen Qing berkedip di tangan Ding Hao, menangkis pedang dingin itu. Gerakan yang tampaknya lambat ternyata cepat. Percikan api berceceran, dan suara benturan logam terus berlanjut. Entah bagaimana, pada saat ini, Huang Rong tiba-tiba merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Punggung Ding Hao lebar dan lurus, berdiri di hadapannya seperti gunung yang tidak akan pernah runtuh, menghalangi semua kecelakaan dan krisis. Menyerang seorang wanita yang kehilangan kekuatan tempurnya adalah tindakanmu, kata Ding Hao. Pedang panjang di tangannya tidak melambat sedikit pun, ujungnya berputar dan berputar seperti bunga mekar, menjentikkan semua senjata tersembunyi yang terbang di atasnya. Selama aku bisa membunuhmu, reputasiku tidak berarti apa-apa. Pria bertopeng hitam itu mencibir. Dia terus mengubah posisi dalam kehampaan, menciptakan badai senjata tersembunyi yang mengamuk. Ding Hao berhenti bicara. Pedang Wen Qing bergetar dengan kecepatan tinggi, menjentikkan senjata tersembunyi yang ditembakkan ke arahnya. Dia tidak menggunakan ki, tetapi hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk bertahan, yang membutuhkan mata tajam dan reaksi cepat. Senjata tersembunyi menyerbu langit seperti hujan lebat. Satu kesalahan perhitungan kecil, satu gerakan, lebih cepat atau lebih lambat bahkan hanya sedetik, akan memasukkan pedang panjang ke senjata tersembunyi. Mengapa kamu tidak merangsang ki? Apakah benih ki di tubuhmu mulai pecah? Tawa mengejek pria bertopeng hitam terdengar di semua sisi. Ding Hao, apakah kamu mengulur waktu? Sayang sekali, saya sudah menyiapkan formasi mantra penyembunyi nafas, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada yang berani menyelamatkan Anda selama 30 menit ke depan. Ding Hao mencibir. Dan kamu, mengapa kamu tidak berani melakukan pertarungan jarak dekat? Anda masih khawatir Rambling Powder gagal berfungsi bukan? Apakah kamu sedang mengujiku? Barang-barang anak-anak yang Anda sebut senjata tersembunyi bukanlah ancaman bagi saya. Pengecut, pulanglah ke ibumu. Beraninya kamu membunuhku. Aku merasa malu padamu. Pria bertopeng hitam itu menyeringai dan tidak berbicara lagi. Ia terus mengubah posisi tubuhnya dan terus menembakkan berbagai senjata tersembunyi tanpa henti. Selain itu, hampir semua senjata tersembunyinya ditembakkan ke arah Huang Rong, yang membuat pertahanan Ding Hao menjadi lebih sulit. Setelah upaya yang gagal untuk membunuh mereka dalam pertempuran jarak dekat, pria berkulit hitam tidak mau mengambil risiko sedikitpun. Dia sangat takut dengan kemampuan tempur jarak dekat Ding Hao dan tidak ingin mengambil risiko. Ini adalah saat yang kritis. Mereka saling menguji kesabaran satu sama lain. Meskipun setiap menit dan detik sangat berharga bagi keduanya, tidak ada yang percaya diri untuk membunuh satu sama lain dengan satu pukulan, membuat konfrontasi tersebut menjadi sebuah kontes psikologis. Orang yang mampu menahan tekanan yang memuncak akan menjadi orang yang tertawa terakhir. Membunuh. 15 menit kemudian, pria bertopeng hitam itu akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia tiba-tiba berbalik dan melemparkan dirinya ke arah Ding Hao. Saber berandis untuk cinta. Ding Hao berteriak, matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Ini adalah langkah pembunuhan dalam teknik pedang Wen Qing. Pada saat ini, Ding Hao bertarung tanpa syarat.
Dengan penyaluran ki, pedang panjang di tangannya tiba-tiba berkobar dengan api emas. Kobaran apinya menembus kegelapan malam, terpantul di danau dengan cahaya yang menyilaukan. Seluruh tubuh Ding Hao menunjukkan momentum yang tajam dan tak tertandingi. Di bawah cahaya, nyala pedang melonjak. Itu hampir menghancurkan kekosongan. Sinar pedang yang panas pecah dari bilahnya. Dalam sepersekian detik, ia menebas bayangan yang datang. Puff! Bayangan hitam itu hanya punya waktu untuk menangkis tusukan yang akan datang dengan sepasang belati. Di bawah dampak langsung, dia terkena pancaran pedang. Dia langsung tersandung ke belakang, menghadap ke atas, darah muncrat dari mulutnya seperti anak panah. Hebat, setelah menyaksikan ini, Huang Rong, yang hatinya ada di mulutnya, akhirnya merasa lega. Ini adalah respons umum manusia. Ding Hao juga sedikit lega. Namun pada saat ini, perubahan mendadak yang tidak diduga oleh siapapun terjadi. Suara mendesing, suara samar, seperti kertas sobek, terdengar dari dalam air. Kewaspadaan muncul di Ding Hao. Sebelum dia sempat bereaksi, cahaya dingin muncul dari papan kayu di bawah kakinya, langsung melepaskan niat membunuh yang telah lama tersembunyi. Dia mendorong Huang Rong dan melambaikan pedangnya untuk memblokir cahaya pedang dingin yang mengalir. Dentang, 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 serangkaian api yang mencolok meledak. Sebuah vas perak tiba-tiba pecah karena semburan air. Keluarlah kuda-kuda lapis baja dan senjata-senjata yang bentrok dan menghantam. Niat membunuh bergulat kurang dari sekejap mata. Saat berikutnya, semuanya berhenti tiba-tiba. Memegang pedang panjang di tangannya, Ding Hao muncul lagi di depan Huang Rong. Sebuah lubang besar muncul di lantai kayu pavilion. Gelombang air dari danau menyapu lantai. Di seberang, pria lain selain pria bertopeng hitam berdiri diam di atas air, mengenakan jubah prajurit hitam ketat. Awan kabut kelabu menutupi wajahnya, membuatnya sulit untuk melihatnya. Dia memegang pedang panjang baja di tangannya, tapi hanya tersisa setengahnya. Ilmu pedang yang bagus. Penguasa pedang dan pedang. Anda layak atas reputasi Anda. Pria misterius itu tertawa di balik kabut. Wajah Ding Hao tanpa ekspresi. Pedang tajam. Saya pikir kita baru bertemu beberapa hari yang lalu. Sebelum suaranya menghilang, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dengan 5 atau 6 poni, 6 lubang terbuka berturut-turut antara dada dan perutnya, dan darah muncrat ke air seperti anak panah tajam. Itu terjadi begitu cepat sehingga meskipun dia gesit, Ding Hao tidak bisa sepenuhnya memblokir cahaya pedang yang menyebar. Ah, Ding Hao, kamu terluka? Huang Rong tampak pucat dan bertanya dengan prihatin, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Silakan pergi saja. Saya tertipu untuk membawa Anda ke dalam bahaya, pergilah. Aku tidak menyalahkanmu. Ding Hao tidak berbicara tetapi perlahan mengatur napasnya. Darah mengucur dari lukanya, menetes ke lantai pavilion, membentuk genangan, lalu menetes ke dalam danau. Meninggalkan, dia tidak bisa pergi, hahaha. Pria bertopeng hitam itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, gadis kecil, kami semua harus berterima kasih. Jika Anda tidak memberitahukan bahwa Ding Hao masih dalam masa pemulihan dari Beast Transform, kami tidak akan memiliki kesempatan. Haha, tentu saja, kami juga berhutang budi padamu karena telah membantu kami membuat Ding Hao meminum rambling powder. Haha, wajah Huang Rong tiba-tiba berubah pucat. Dia selalu memberontak, tidak mau tunduk pada disiplin ayahnya atau termotivasi untuk berlatih seni bela diri. Dia lebih suka bersikap riang. Meskipun dia mengamuk dan sesekali melakukan lelucon yang membuat seluruh villa yang mencari ilmu pedang menjadi kacau, dia sangat sederhana dan tidak pernah mempunyai niat buruk. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia inginkan, persahabatan atau sedikit perhatian. Dia terlalu polos. Karena kepolosannya, dia cenderung terlalu mudah mempercayai orang. Jadi dia mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Namun, Huang Rong tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan melakukan kesalahan besar yang akan membahayakan Ding Hao. Dia mungkin terlihat tidak peduli, tapi dia tahu dengan jelas apa maksud Ding Hao bagi sekte pencari ilmu pedang. Tidak ada cara untuk menebus bencana hari ini, bahkan dengan kematiannya. Omong kosong apa ini? Ding Hao mencibir, menyeret Wen King Sabre, dan berkata, hidupku ada di sini. Datang dan ambillah jika kamu bisa. Kedua pembunuh di seberang bingung. Pria bertopeng hitam itu mencibir. Berapa banyak darah yang masih harus kamu tumpahkan? Di tanah, darah membentuk genangan di sekitar tempat Ding Hao berdiri.
Ding Hao, ayo, cepat. Seru Huang Rong. Busur lembut muncul di sekitar sudut mulut Ding Hao. Dia berkata, teman baik tidak akan meninggalkan satu sama lain. Jangan khawatir, saya di sini. Huang Rong menatap Ding Hao dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidup gadis muda itu, hatinya yang memberontak sangat tersentuh. Saat itu, dia sepertinya memahami beratnya persahabatan dan tanggung jawab. Percayalah, Ding Hao, aku tidak mencoba menyakitimu, kata Huang Rong sambil menggigit giginya, memutuskan untuk bunuh diri dengan menggigit lidah. Dia jelas tahu bahwa dialah alasan utama mengapa Ding Hao ditahan. Jika dia meninggal, Ding Hao mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Terkejut, Ding Hao tidak menyangka gadis pemberontak yang tertawa dan bercanda sepanjang hari itu begitu berani dan tegas. Dia segera mengangkat tangannya dan menyegel titik akupuntur di rahangnya. Jangan konyol, tegur Ding Hao dengan marah. Dia mendukung Huang Rong untuk duduk di pilar paviliun tepi sungai, dan berkata sambil tersenyum, sudah kubilang padamu bahwa kita akan selalu menjadi teman baik. Saya akan membawa Anda ke pertunjukan yang mendebarkan. Percayalah, tidak akan ada bahaya. Aku akan melindungimu. Selama periode itu, Ding Hao sepertinya tidak waspada. Namun kedua pembunuh berbaju hitam yang terjebak dalam kehampaan tersebut sangat ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan serangan beberapa kali, namun akhirnya gagal. Sebab, begitu terkesan terlalu dalam pada Ding Hao, mereka takut terjebak lagi. Seperti harimau diteluk, Ding Hao, yang saat ini terjebak dalam situasi ekstrim, akan jauh lebih mengerikan dari biasanya. Setelah meyakinkan Huang Rong, dia berbalik perlahan dan melihat kedua pembunuh yang ragu-ragu, dengan senyuman aneh di wajahnya. Seorang pembunuh yang berkualifikasi akan mencapai targetnya dalam satu pukulan. Jika dia gagal melakukan itu, dia akan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Jika putra suci bintang jatuh mencoba membunuhku, dia tidak akan ragu-ragu sepertimu. Anda, yang belum pernah membunuh orang lain, tampil lebih buruk daripada pembunuh paling bodoh dari sekte bintang jatuh hari ini. Bisia, Xianisang, jangan sembunyi. Tunjukkan warna aslimu. Aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung secara adil. Kedua pembunuh berbaju hitam itu gemetar karena terkejut dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana kamu mengenali kami? Pria yang menutupi wajahnya dengan handuk hitam itu mengambilnya dengan ragu-ragu dan menunjukkan wajah yang angkuh dan tampan. Dia adalah Bisia, naga guntur langit ke-9, salah satu dari angin ganda dan petir dari sekte Leiyin. Orang lain yang wajahnya tertutup kabut tebal tentu saja adalah Xianisang, gadis iblis angin surga. Kamu telah menyesatkanku sejak awal. Kamu mengirim beberapa pasukan yang tidak efektif untuk menyerangku dengan senjata tersembunyi, dan terus-menerus menggangguku dengan senjata tersembunyi, untuk membuatku berpikir bahwa orang yang mencoba membunuhku adalah putra suci bintang jatuh. Namun, metode pembunuhan Anda sangat buruk. Seorang pembunuh bayaran seperti dia, yang lahir di sekte pembunuh sungguhan, tidak akan pernah membuat kesalahan sebanyak Anda, jelas Ding Hao sambil mengejek. Dan, seperti yang saya katakan, kami bertemu beberapa hari yang lalu. Saya selalu memiliki ingatan yang baik. Ya, kamu memiliki ingatan yang bagus. Tapi lalu kenapa, kata Bisia sambil mencibir, kamu masih harus mati hari ini. Ding Hao menenangkan dirinya hingga ekstrim, perlahan-lahan duduk di papan kayu paviliun dan menghela napas dalam-dalam, berkata, kamu masih belum mengerti. Kamulah yang akan mati. Mulai sekarang, tidak akan ada dua sosok yang dikenal sebagai angin ganda dan petir di Provinsi Salju. Hihi, kamu terdengar sombong, nak. Apa menurutmu kamu bisa membunuhku dengan tubuh yang terluka parah itu? Xianisang yang diam akhirnya membuka mulutnya. Nada suaranya centil, tapi mengandung niat membunuh yang tersembunyi. Ding Hao duduk santai di papan kayu, menjawab sambil tersenyum, bagaimana jika saya memiliki pembantu? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, udara di belakangnya beriak lapis demi lapis, dan kemudian kedua sosok itu perlahan muncul. Salah satunya adalah seorang wanita yang mengenakan topeng burung phoenix cantik yang menutupi lebih dari 2/3 wajahnya. Mata dibalik, topeng itu sebening air, dan kulitnya halus tanpa noda. Hanya sebagian kecil dari wajahnya yang memberikan kesan kecantikan yang tidak biasa, individual, dan menakjubkan. Mengenakan baju besi merah yang cantik, tubuhnya luwes dan anggun. Tampaknya tulang-tulangnya terbuat dari batu giok, kulitnya, es dan rohnya,
air musim gugur yang jernih. Rambut hitam panjangnya tergerai sampai ke pinggangnya, dan ada sarung merah di punggungnya. Yang lainnya adalah laki-laki berjubah ungu, berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dengan pinggang lebah dan punggung kera, garis tubuhnya benar-benar sempurna, penuh kekuatan dan ledakan. Dia tidak tampan, tapi memiliki fitur yang sangat rata. Sedikit diikat dengan ikat rambut linen, rambut ungu panjangnya, seperti nyala api ungu, melayang dan menari berantakan tertiup angin. Mata peraknya, di bawah sinar bulan, bersinar dengan cahaya yang aneh dan ajaib. Kemunculan kedua orang itu mengejutkan angin ganda dan petir. Mereka bertindak seolah-olah mereka baru saja melihat dua hantu. Phoenix, rambut ungu, mata perak. Bisia dan Sianisang berseru serempak. Hanya saja dua orang yang muncul di sana terlalu mengerikan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kedua jenius misterius yang tak tertandingi itu juga akan menjadi murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Phoenix mendapatkan popularitasnya di Provinsi Salju tahun itu. Dalam waktu kurang dari setahun, ia telah menorehkan prestasi gemilang yang membuatnya dianggap sebagai seorang jenius yang tak kalah dengan tokoh-tokoh terkemuka dari 9 sekte besar. Rambut ungu mata perak juga mendapatkan popularitasnya secara tiba-tiba. Dia telah mengalahkan banyak ahli tanpa kegagalan, yang membuat banyak orang menganggapnya sebagai sosok tingkat jenius yang mampu bersaing memperebutkan tahta terkuat di Provinsi Salju di masa depan. Keberadaan kedua orang itu dirahasiakan, dan identitas mereka misterius. Tidak ada yang tahu dari sekte mana mereka berasal. 9 sekte besar diam-diam menyelidiki asal-usul keduanya, tetapi gagal mendapatkan sesuatu yang penting. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa kedua orang jenius yang cemerlang itu kemungkinan besar adalah keturunan dari sekte-sekte besar di provinsi lain di wilayah utara, yang pergi ke Provinsi Salju untuk mendapatkan pengalaman, atau sekadar para jenius muda dari Istana Suci Embun Beku misterius yang mengunjungi masyarakat normal untuk mengalaminya. Tapi tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa keduanya sebenarnya adalah murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Ayo pergi. Melihat kedua orang jenius itu, angin ganda dan petir tiba-tiba mengerti bahwa ada yang salah dengan rencana mereka. Itu sudah diramalkan oleh Sekte Pencari Ilmu Pedang. Saat itu, tidak ada waktu bagi mereka untuk memikirkan tautan mana yang terungkap. Segala sesuatu di depan mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berada dalam jebakan. Mereka tidak dapat melanjutkan rencana malam itu. Saling memandang, mereka segera mengambil keputusan. Mereka mengubah diri mereka menjadi dua sinar cahaya yang mengalir di saat berikutnya, hendak melarikan diri. Haha, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Ding Hao tertawa, mengulurkan tangannya dan menepuk papan kayu paviliun dengan lembut. Kemudian, banyak kolom air tiba-tiba menyembur dari danau yang tenang. Kolom air berubah menjadi banyak prasasti Tiongkok yang berkilauan dengan perak pada saat berikutnya. Mereka bersatu menjadi naga perak yang mengaum dan berlama-lama di langit malam. Formasi prasasti. Bisia berseru dengan suara panik. Formasi itu diaktifkan, lapisan riak es transparan muncul di langit malam dengan radius 1 km, menyelimuti paviliun yang rusak, serta Ding Hao dan lainnya, seperti penutup oval besar. Dihalangi olehnya, angin, ganda dan petir tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu, dan langsung ditangkap oleh Phoenix dan mata perak rambut ungu. Pertempuran sengit pun dimulai. Ding Hao menghela nafas lega, lalu mengeluarkan ramuan hijau dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di mulutnya. Menenangkan ekspresinya, ia mulai mengaktifkan seni bela diri untuk melepaskan khasiat rambling powder di tubuhnya untuk mengobati dirinya sendiri. Huang Rong menatap pemandangan di depannya dengan otak kosong. Tidak peduli betapa bodohnya dia segera menyadari apa yang sedang terjadi dan bertanya, "Jadi kamu sudah mengetahui semua ini? Kamu tahu seseorang akan datang untuk membunuhmu malam ini, jadi kamu menemui tipuannya dengan tipuan lain." Ding Hao menjawab tanpa menoleh, "Hei, sobat, bukankah ayahmu memberitahumu bahwa seniman bela diri tidak boleh diganggu ketika mereka memperlakukan diri mereka sendiri dengan seni bela diri? Jika tidak, mereka akan dirasuki iblis jika perhatian mereka terganggu." Saat itu, wajah Huang Rong menjadi memerah. Karena akhirnya tidak ada bahaya, dia juga santai dan kembali ke tampilan pemberontak sebelumnya. Dia cemberut dan berkata dengan marah, "Tidak masalah. Kamu sangat kuat, bagaimana kamu bisa dirasuki iblis dengan begitu mudahnya? Selain itu, tidak ada bahaya sekarang, sudahlah. Karena kamu adalah teman baikku,
aku akan memaafkanmu karena menggunakanku untuk memikat orang-orang jahat itu kali ini. Di akhir pidatonya, gadis itu tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Meski memberontak, dia tidak terpengaruh. Faktanya, dia tidak menyalahkan Ding Hao sama sekali. Apa yang dialaminya malam itu tidak diragukan lagi merupakan pengalaman paling mengasyikkan sejak ia dilahirkan, yang tak terlupakan baginya. Ding Hao juga menunjukkan sedikit senyuman, hendak mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba, wajahnya berubah. Di bawah sinar bulan, sesosok muncul di depannya. Tidak ada yang tahu kapan sosok hantu lain muncul di paviliun. Melihat orang yang tiba-tiba muncul, Ding Hao menghela nafas, perlahan berdiri, dan berkata, menurutku itu bukan kamu. Kenapa bukan aku? Membunuhmu akan membuat sekte pencari ilmu pedang menderita pukulan terbesar, yang merupakan alasan bagus untuk menjadi diriku. Di bawah sinar bulan, pria itu mengenakan gaun yang agak lusuh. Dengan dagu yang tidak dicukur, bahkan bayangannya pun tampak putus asa. Tapi matanya sangat cerah, dan ada pedang patah berkarat yang tergantung di pinggangnya. Jiang Diseng, dia adalah seorang jenius dari Tianyang dan Diseng dari Akademi Tranquility, yang bakatnya hampir musnah. Saya pikir Anda bukan tipe orang yang menyukai konspirasi dan penipuan. Bahkan jika kamu ingin membunuhku, kamu akan berduel secara adil denganku. Ada sedikit kekecewaan di wajah Ding Hao. Jika ada seseorang yang pantas mendapatkan penghargaannya di kamp musuh, orang itu bukanlah Mu Tianyang yang selalu sombong, itu adalah Jiang Diseng, yang menyembunyikan cahayanya dan tampak tertekan, tetapi sebenarnya tetap tidak aktif. Namun kemunculan Jiang Diseng hari itu mengecewakan Ding Hao. Merasakan penghinaan terhadap Ding Hao, Jiang Diseng tersenyum acuh tak acuh, berkata, saya dulu mengira saya adalah orang seperti itu, tetapi saya mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu. Jadi, saya sudah lama berubah pikiran. Lambat laun, saya tidak peduli tentang bagaimana orang lain membandingkan saya dengan orang itu, apa yang disebut reputasi yang tidak pantas, atau hati seniman bela diri yang konyol itu. Dunia ini adalah hutan. Hukum rimba yang dingin hanya akan membuat generasi mendatang mengingat orang terakhir yang bertahan, bahkan jika dia adalah bajingan tidak bermoral yang melakukan segala macam kejahatan.